Akhirnya Kamen Rider Gabu episode 1 rilis juga. Mari kita bahas first impression Kamen Rider Gabu episode 1 yang sangat memuaskan menurutku. Di awal episode saja sudah dibuka dengan aksi kejar-kejaran di mana Soma dikejar oleh para agen. Dari lokasi yang sepertinya pabrik pembuatan Dark Snake milik keluarga Stomat hingga Soma membuka sebuah pintu yang membuatnya masuk ke tempat semacam labirin di mana di sana ada ratusan pintu-pintu misterius. Konsep pintu-pintu ini mengingatkanku pada movie Monster Inc. di mana saat pintu-pintu ini dibuka akan terhubung dengan satu pintu di dunia manusia. Kalau dipikir-pikir lagi, keluarga Stomach ini ada kemiripan dengan Monster Inc. di mana Monster Inc. menggunakan jeritan manusia sebagai sumber energi di dunianya, tapi akhirnya mereka beralih menggunakan tawa manusia. Kalau keluarga Stomach ini juga menggunakan kebahagiaan manusia untuk menjadi bahan makanan yaitu Dark Snake, tapi perusahaan Stomach ini jauh lebih kejam dan dark karena mereka menculik manusianya langsung, dan Dark Snake ini seperti narkoba bagi para granut. Saat Soma jatuh di sebuah pintu dan saat dia buka, tiba-tiba pintu itu terhubung dengan pintu pesawat yang membuat Soma jatuh dari pesawat. Saat dia jatuh, dia langsung tahu kalau ini dunia tempat tinggal ibunya. Mungkin sudah pernah diceritakan oleh ibunya dulu, yang juga memperkuat dugaan kalau ibunya Soma ini adalah manusia. Keesokan paginya, Soma yang terdampar di pantai ditemukan oleh seorang bocil yang sedang mencari kerang. Dengan reaksi lucu, bocil ini ragu ini orang sudah mati atau belum. Dan ya, karena si Soma ini bukan manusia, jatuh dari pesawat pun dia tidak meninggal. Dan beruntungnya dia ketemu dengan bocil yang baik hati yang mau memberikan Soma makanan. Meski bocil ini terlihat sedikit terganggu diikuti oleh Soma dengan gelagak anehnya karena baru pertama kali sampai di bumi. Yang menarik, saat si bocil memberitahu tujuannya mencari kerang sebagai hadiah untuk ibunya, Soma juga teringat dengan ibunya yang beneran diperankan oleh Arisa Nakajima, istrinya Kamen Rider Buster di series Kamen Rider Saber. Di sini dia berperan sebagai Michiru Inoue yang sepertinya seorang manusia. Jadi, nama belakang Soma diambil dari nama ibunya, tapi nama belakang ayahnya mungkin juga Stomach. Seperti rumornya dulu, nama lengkap Gabu katanya Soma Stomach. Kita lanjut saja dulu. Di tengah perjalanan, si bocil tadi tiba-tiba hendak dikirim ke Isekai oleh Truk Kun. Tapi kali ini, Truk Kun gagal menjalankan misinya karena bocil tadi dilindungi oleh Soma dengan badannya. Sehingga Truk Kun menabrak Soma, tapi hebatnya bukan Soma yang ke Isekai lagi, tapi malah Truk Kun yang penyok. Aku mengulang 4 kali menonton episode 1 ini dan tetap lucu melihat ekspresi supir Truk Kun dan si bocil ini. Tapi di sini Soma juga heran dengan dirinya sendiri. Dia kaget ternyata dia sekuat itu. Sebagai ras granut, kekuatan Soma memang jauh dibandingkan dengan manusia biasa. Jauh lebih kuat. Tapi mungkin di antara granut lainnya, Soma lah yang paling lemah karena dia menyangka dirinya lemah selama ini. Di episode 1 ini juga muncul Hanto Karakida yang nanti akan menjadi secondary rider di series ini. Kali ini dia sedang menyelidiki kasus orang hilang, tepatnya suami seorang ibu yang menghilang 6 bulan yang lalu, yang dia duga diculik oleh monster granut. Tapi dari ekspresi kaget dan ketakutan si ibu tadi, gurunya si Hanto ini bisa langsung tahu ini bukan kasus orang hilang tapi pembunuhan. Dari ekspresi kaget ibu tadi kelihatan pas Hanto menyebut suaminya, sepertinya dia terlihat takut suaminya ditemukan. Detail kecil yang menarik. Dan ya, guru atau atasan si Hanto ini kalian pasti sudah pernah melihatnya. Dia ada di series Kamen Rider Amazon sebagai asistennya Bu Reika Mizuzawa di Nozama Farmasi atau asisten dari ibunya Amazon Omega. Di sisi lain, diperlihatkan juga seorang granut yang sedang menyerahkan hasil panennya kepada seorang agen. Yang dimaksud sebagai hasil panen adalah orang-orang yang dia culik dan sudah dikurung dalam bentuk kurungan kaca atau akrilik, yang nyambung juga dengan kasus orang hilang dan monster yang diselidiki oleh Hanto tadi. Dari hasil menukar atau dalam kurung menjual para manusia yang dia culik oleh granut ini, dia mendapatkan imbalan berupa Dark Snake, dan sepertinya para granut ini ketagihan dengan Dark Snake ini yang katanya terbuat dari kebahagiaan manusia, hingga dia harus panen lebih banyak agar mendapatkan lebih banyak Dark Snake. Para agen ini juga dibuat sangat misterius yang tiba-tiba bisa menghilang dengan cepat. Dengan desain switch seperti itu yang simple membuat para agen ini sangat lincah dan luwes dalam bertarung, seperti di awal episode tadi saat mereka mengejar Soma. Nah, berpindah ke Soma, kini dia dibawa ke markas rahasia milik bocil ini. Kenapa aku selalu menyebut nama anak ini bocil terus?
karena dari awal belum disebutkan siapa namanya. Di dalam markas anak kecil ini ada Easter egg dari Sofubi, Death Narak, dan pasukan Kroconya dari series Osama Sentai King Ohger. Dari papan selancar yang ada di markas ini, sepertinya lokasinya nggak jauh dari pantai. Dan di markas rahasia inilah Soma pertama kalinya diberikan makanan manis. Tadi pas di pantai kan Soma kelihatan kelaparan. Di markas anak ini dia cuma punya makanan manis, gummy, permen, cookies, dan keripik kentang. Dan makanan yang Soma coba pertama kali itu adalah gummy rasa anggur. Dan dia tahu itu gummy dari teksturnya yang kenyal dan juga rasanya. Mungkin pernah diceritakan sama ibunya dulu bagaimana makanan di bumi. Setelah memakan beberapa permen itu, tiba-tiba perutnya Soma sakit dan mengeluarkan sebuah gochizo. Bukan hanya satu, tapi banyak banget. Soma menganggap para gochizo ini semacam anak buahnya atau minion miliknya. Jadi proses terciptanya gochizo ini dari semua makanan yang dimakan oleh Soma dari mulut bagian atasnya, kemudian dimuntahkan lagi dari mulut bagian di perutnya. Dari semua keanehan ini, wajar si bocil bertanya kalau Soma ini bukan manusia dan juga ada mulut aneh di perutnya Soma. Dengan jujur, Soma menjawab, iya memang bukan manusia dan semua rasnya memiliki mulut di perutnya yang disebut dengan nama Gabu. Dari sini sudah jelas asal-usul dari Bell Kamen Rider Gabu ini, yaitu bagian dari tubuh Soma sendiri, organ mulutnya Soma sendiri, dan dari mulut inilah diambil namanya menjadi Kamen Rider Gabu. Menurutku, sebuah keputusan yang bagus membuat gochizo ini bisa muncul banyak saat Soma sekali makan dalam satu episode, dan juga ada berbagai macam gochizo sesuai dengan makanan yang dimakan oleh Soma. Ditambah dengan asal-usul Bell-nya Kamen Rider Gabu yang adalah organ milik Soma sendiri, jadi kedepannya nggak perlu membuat episode yang terlalu fokus menonjolkan setiap gochizo. Nggak perlu menjelaskan asal-usul setiap gochizo lagi, sehingga setiap episodenya nanti bisa berfokus ke ceritanya saja, tidak terasa terlalu banyak promo item. Dan kedepannya kenapa gap atau mulut di perut Soma berwarna merah dan berbeda dengan granut lainnya, itu adalah bagian dari cerita yang mungkin akan menjelaskan asal-usul Soma ini yang nantinya pasti akan pelan-pelan dikuak di episodenya. Mengetahui Soma bukan manusia, bocil ini tetap tidak takut dan tetap baik pada Soma dan memberikannya tempat tinggal di markas ini. Di sini Soma sempat kembali mengingat perkataan ibunya yang melarang Soma memakan cemilan kita, yang dimaksud pastinya dark snack. Dan penyebutan cemilan kita ini yang bikin ambigu apakah yang dimaksud cemilan dari ras granut atau cemilan milik kita yang kita produksi sendiri, yang menandakan Soma juga bagian dari keluarga Stomach. Jadi makin penasaran dengan masa lalu Soma ini. Sementara itu, si bocil yang bernama Hajime ini balik ke rumah karena sudah ditelepon oleh ayahnya. Tapi pas dia di jalan, Hajime malah bertemu dengan Granut yang sebelumnya bersama agen. Beruntung di sini si bocil melupakan kerang yang dia pungut di pantai tadi yang akan dijadikan hadiah untuk ibunya. Sehingga Soma yang melihat kerang itu menyusulnya dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu saat sebelum diserang oleh Granut tadi. Sekali lagi, Soma menunjukkan kecepatan yang luar biasa melebihi manusia. Dan demi menolong bocah ini, hingga terjadilah pertarungan Soma melawan Granut. Saat Granut berubah ke wujud monsternya, dia menarik sebuah item dari balik mulutnya. Mungkin item itu yang menyamarkan wujud asli dari para Granut, yang di sini adalah Hound Granut. Kalau tidak salah, keluarga Stomach juga punya semacam bel yang mirip seperti itu saat akan menunjukkan wujud monsternya. Saat menghadapi Hound Granut ini, meski Soma ini sangat kuat, tapi bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan seorang Granut dalam wujud monsternya. Bahkan sekali pukul, Granut ini bisa membuat Soma terpental jauh, yang kembali menunjukkan trauma masa lalunya Soma yang membuat tangannya gemetar karena sekilas mengingat tentang keluarga Stomach. Dan saat ibunya ditangkap oleh para Granut, saat itu Soma tidak bisa berbuat apa-apa. Meski begitu, apa yang terjadi pada ibunya ini menjadi alasan kuat bagi Soma untuk melindungi bocil tadi yang juga ingin bertemu dengan ibunya, meski membuat Soma beberapa kali terkena pukulan hingga berdarah-darah. Sampai akhirnya para Gochiso datang untuk memberikan Soma petunjuk untuk memakan gummy. Detail menarik juga, saat pertama kali berubah, Soma belum tahu cara berubah, dia malah memakan Gochiso dari mulut atasnya. Tapi setelah diberikan petunjuk oleh para Gochiso, akhirnya dia berubah menjadi Kamen Rider Gabu, di mana sequence perubahannya keren menurutku. Di saat akan berubah,
baru strap beltnya muncul yang juga menyalurkan Gami ke seluruh tubuh Soma, dan Gami-Gami juga bermunculan dari tubuh Soma saat tuas beltnya diputar. Hingga saat tombol beltnya dipencet, Gami-Gami yang bermunculan tadi masuk kembali ke mulut atau belt di perutnya Soma, dan pelan-pelan tumbuh armor di seluruh tubuh Soma, pelan-pelan membentuk Kamen Rider Gabu. Detail perubahan yang sangat keren. Aku lebih suka proses perubahan yang detail seperti ini daripada yang celing langsung berubah. Meski detail seperti ini mungkin muncul di beberapa episode saja dan saat debut form baru. Untuk episode 1 ini, pertarungan Kamen Rider Gabu melawan Granite Hound ini menurutku keren. Dan Kamen Rider Gabu setelah muncul di seriesnya itu beneran keren loh. Apalagi dengan tambahan detail seperti armor yang benar-benar kenyal dan juga armor yang bisa hancur dalam pertarungan, yang menandakan luka yang diterima oleh Kamen Rider Gabu dalam pertarungan, dan armor ini juga bisa tumbuh lagi setelah Soma kembali menggunakan Gochizo. Yang kusuka dari karakter Soma ini saat ibunya Hajime datang ke sana dan menyebutkan Soma ini juga sebagai monster, Soma terlihat dewasa dengan menerima dirinya kalau dia memang monster. Dia sadar tanpa menyangkal kalau dia ini memang monster. Saat dia mensummon senjata yaitu Gabuga Blade seperti sedang muntah, tapi yang dimuntahkan itu pedang. Banyak detail menarik yang bisa dibahas dalam pertarungan yang keren ini, yang dari dulu bikin aku penasaran saat membahas bocoran Kamen Rider Gabu sebelumnya. Saat meluncurkan Gochizo dengan Gabuga Blade itu menghasilkan serangan seperti apa. Ternyata di sini diperlihatkan cuma sebagai part komedi saja yang memang lucu, tapi mungkin nanti ada fungsi lainnya juga. Dan CGI saat Granite berubah menjadi anjing dan dikejar oleh Kamen Rider Gabu dengan kendaraan besarnya itu juga keren. Meski tidak diperlihatkan bagaimana dia mensummon motor besarnya itu, tapi dampak pertarungan di kota itu bagus banget. Gak cuma rider dan monsternya saja yang bertarung, masyarakat juga merasakan dampak dari pertarungan Kamen Rider, bahkan sampai masuk ke berita. Itu sebuah detail yang menambah sedikit realistis series ini. Apalagi nanti kalau sampai kepolisian ikut menyelidiki kasus orang hilang karena Granite ini. Pertarungan ini ditutup dengan Soma menggunakan Kikingami, tapi sebelumnya dia memberikan kesempatan untuk Granite ini agar bertobat dan berhenti memakan Dark Snake. Tapi karena dia menolak, jadi Soma menghabisinya dengan Kikingami. Detail menarik juga saat dipakai menendang Kikingami, kaki besar dari Kikingami bisa hancur dan tumbuh lagi seperti armor lainnya. Setelah berhasil menyelamatkan si bocil, Soma pergi dari markas si bocil dan meninggalkan surat yang juga menutup episode 1 ini. Aku berharap si bocil ini bisa muncul lagi ke depannya karena karakternya support banget dengan Soma, bukan bocil yang mengganggu. Oh ya, di akhir episode ini juga diperlihatkan bagaimana Soma mensummon motornya dengan Gochizo. Dia bisa membuat motor dengan Gochizo. Kesimpulan di episode 1 ini menurutku sangat bagus, dengan fokus pada karakter Soma saja dan memberikan sedikit cuplikan-cuplikan masa lalu Soma yang juga memperkuat karakter Soma, memberikan alasan kuat kenapa dia bertekad mencegah Granite memakan manusia karena apa yang terjadi pada ibunya. Pada episode 1 ini tanpa berusaha memberikan kita semua informasi yang mereka ingin kita tahu, seperti nantinya ada dunia ini itu atau villainnya nanti ada si ini si itu dalam satu episode yang membuat satu episodenya jadi kacau seperti sebelumnya. Dengan memberikan sedikit saja teaser-teaser cuplikan-cuplikan masa lalu Soma dan ibunya, juga sedikit menunjukkan keluarga Stomach di episode 1 ini yang bisa memberikan Soma trauma, jadi malah makin penasaran apa yang terjadi pada ibunya Soma dan apa hubungan Soma dengan keluarga Stomach yang terkesan sangat misterius di episode 1 ini. Jadi makin penasaran untuk menantikan episode selanjutnya. Bagaimana dengan kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita Tokusatsu berikutnya. Episode 1 Gabu ini bagus.